Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Kita terundang di sini keluarga Tumbol Mongilala berkaitan dengan ibadah syukur 40 hari almarhum Bapak James Alan Pop Tumbol dipanggil oleh Tuhan, sekaligus dengan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemi Muda 2 kolom 4 yang akan menjadi kadim kita. Kami sebut dengan hormat Ibu Pendeta Fali Pilialu MTA sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Muda 2. Diundang berdiri dan sambil kadim mempersiapkan diri, mari kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, di mana pada saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Tumbol Mongilala untuk ibadah syukur 40 hari almarhum Bapak James Alan Pop Tumbol dipanggil oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau beribadah, baik ibadah syukur maupun ibadah wanita kaum ibu kolom 4. Dan saat ini kami mau berdoa khusus untuk kadim Ibu Pendeta Fali Pilialu MTA yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Engkau mau beri hikmat kebijaksanaan Roh-Mu yang kudus, dan lebih khusus bagi seluruh jemaat yang hadir, agar supaya ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Bagi anggota jemaat atau undangan yang masih dalam perjalanan, Engkau mau tolong percepatkan langkah kaki mereka untuk tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu abad. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Ya, Engkau meluputkan aku dari maut, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah mengenang 40 hari meninggalnya almarhum Bapak James Alan Pop Tumbol. Ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Dalam Roma pasal 14 ayat 8 sebagai nats yang akan membimbing kita berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhan. Berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Engkau pun yang tahu persis setiap beban, setiap duka cita yang harus dirasakan oleh kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Tumbol Mongilala. Ketika 40 hari yang lalu, Tuhan menyatakan kuasa mengambil kehidupan suami, papa, saudara yang sangat dicintai, almarhum Bapak James Alan Pop Tumbol.
Sungguh mereka merasakan bahwa betapa kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, yang masih sangat dibutuhkan, yang masih sangat dekat dengan kehidupan mereka. Tetapi kenyataan itu tidak akan dapat ditolak. Sehingga dalam iman, kami pun mau membawanya dalam keyakinan hanya kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah buat itu baik adanya. Sekalipun ketika duka cita itu teralami, kadang kami berpikir, mengapa Tuhan jauh dari kami? Mengapa Tuhan mengambil kehidupan orang yang masih sangat kami cintai? Dan ada banyak tanya yang seakan belum meyakini, belum percaya tentang kepergian orang yang sangat dicintai. Sehingga kadangkala dosa menguasai kami, membuat kami pun senantiasa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kami dibawa dalam kungkungan dosa yang sesungguhnya tidak Engkau kehendaki. Karena itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan memohon, ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan berkenan membaharui hidup kami, sehingga kami pun boleh layak menikmati setiap kasih dan anugerah melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang kekal yang hanya daripada-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya, maka kasih dan pengampunan Allah berlaku baginya. Sesuai firman-Nya bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah hidupku yang melindungiku dari segala kejahatan. Telah diminta kepada Tuhan untuk diam di rumahnya lalu menyaksikan kemurahan Tuhan serta menikmati baik-Nya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondok-Nya dan dalam kata-kata Dia. Sekalipun suami bapa saudara yang mengasihi telah pergi dari kami, tapi Tuhan yang penuh kasih selalu menghibur dan mengingatkan kami. Kalau ku cari damai. Doa. Ini kami ya Tuhan Allah, yang terus menikmati setiap kasih dan anugerah-Mu. Saat mana beban duka cita teralami dalam kehidupan keluarga hamba-Mu, maka kami pun masih diizinkan oleh Tuhan untuk selalu ada dan berseru kepada Tuhan, dan selalu memohon petunjuk daripada-Mu untuk semakin menguatkan, memampukan mereka dalam hari-hari kehidupan ketika orang yang mereka cintai tidak lagi bersama dengan mereka. Dan karena itu firman-Mu senantiasa sangat kami butuhkan, yang kiranya akan memberi kekuatan dan penghiburan. Dan kami memohon Roh Kudus-Mu ada dan berkuasa bagi kami, sehingga kehendak firman yang akan kami baca mampu dimengerti, tetapi juga mampu kami berlakukan dalam segenap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin.
Mari kita membaca bahagian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca kami ambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang ke-8, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-22 sampai 25. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 dibaca dari ayat 22 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kita ikuti puji-pujian pelayan khusus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Peristiwa 40 hari yang lalu, kita semua tahu bahwa satu peristiwa yang tentu sekali di luar dugaan, tetapi juga mengagetkan siapapun kita ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya mengambil kehidupan suami, papa, saudara yang sangat dicintai, almarhum Bapak James Alan Poptum. Mengapa dikatakan bahwa kita semua seakan dikagetkan? Bahkan mungkin ada yang sampai saat ini belum percaya, belum yakin tentang kepergian daripada Bapak James. Karena seorang yang bisa dikatakan sangat tenang, tetapi juga senantiasa memiliki kewibawaan dan sangat peduli dan perhatian buat siapa saja, apalagi dalam lingkup pelayanan gereja Tuhan. Sehingga yang pasti ini pun membuat keluarga sungguh merasakan bahwa betapa kehilangan, betapa orang yang masih sangat dicintai, dikasihi, kini harus pergi untuk selamanya. Tetapi inilah perjalanan hidup kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang tidak akan mampu untuk menerka kapan waktunya Tuhan akan mengambil kehidupan kita di dunia ini.
Saya saja yang bisa dikatakan hanya sesaat, belum Ricky 1 tahun, mengenal Bapak James, seakan merasakan bahwa begitu cepat proses yang harus dia alami, dan sampai saat ini bagaimana terus mengenang terakhir kali ketika dia menyatakan 2 jempol dan juga meminta jazz, ya tuh. Biasanya anak-anak kan jazz dan dulu. Saya waktu itu merasa ada apa dengan Bapak James di rumah sakit ketika dia katakan begini dan dia meminta supaya kita jazz dengan beliau. Sehingga memang sangat merasakan bahwa betapa kebaikannya. Sungguh pasti dirasakan, dan bagi kita pada umumnya kita akan selalu mengenang. Nah, saudara-saudaraku, tanpa terasa 40 hari sudah orang yang sangat dicintai oleh Ibu Penatua, oleh Saudara Riddle, kini telah meninggalkan mereka. Bagaimana 40 hari mereka berproses untuk menerima kenyataan bahwa kini dia tidak lagi bersama dalam hidup di dunia ini. Ini bagaikan angin taufan yang mau digambarkan oleh bacaan kita melanda kehidupan daripada murid-murid Yesus. Diceritakan dalam bacaan kita angin taufan yang hebat mengguncang perahu dari para murid saat mereka ada di Danau Galilea. Hal itu pun yang pasti membuat kehidupan dan duka cita sedang mengguncang kehidupan dari keluarga hambanya Tumbul Mungil. Namun ada 3 hal yang mau diungkapkan lewat perikop bacaan kita. Hal yang pertama adalah dia ungkapkan di ayatnya yang ke-22. Segala sesuatu terjadi dalam rencana Allah. Yesus yang memilih rute perjalanan untuk berlayar. Dia memilih perjalanan melalui danau. Rute yang dipilih oleh Yesus adalah jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bisa saja penuh dengan bahaya, penuh dengan resiko. Tetapi dalam bahaya itu, Yesus mau mengatakan kepada mereka, tetapi juga mau mengajarkan kepada para muridnya, bagaimana mereka akan bertumbuh dalam hal keyakinan. Bagaimana mereka mau dibawa supaya terus hidup berharap, terus mengedepankan Tuhan di balik setiap guncangan yang sedang mereka alami. Sehingga paling tidak sesulit apapun mereka akan mengerti bahwa rancangan Tuhan
itu indah tepat pada waktunya. Dan hal yang kedua adalah kehadiran Yesus hendak memberi jaminan kelangsungan keselamatan hidup dari para muridnya. Kita lihat di ayatnya yang ke-23. Bagaimana Yesus tertidur ketika taufan menghantam akan perahu daripada murid-muridnya. Dan kita menyaksikan bagaimana para murid dalam ketakutan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka datang membangunkan Yesus. Dalam ungkapan mereka akan binasa. Karena badai itu sedang menghantam mereka, sedang membuat mereka merasakan bahwa goncangan yang ada tidak akan membuat mereka selamat. Padahal sesungguhnya badai itu hendak membuat iman, harapan daripada para murid paling tidak hanya kepada Yesus. Bagaimana mereka terus berharap, bagaimana mereka akan menyaksikan bagaimana Yesus hendak menyatakan mujizatnya. Dan memang mereka tidak menyadari, sebelumnya Yesus selalu menyatakan mujizat, entahkah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus pun pernah membangkitkan orang mati. Seakan hal-hal seperti itu hilang dalam ingatan mereka, sehingga keyakinan mereka seakan-akan tidak ada, dan keraguan yang justru nampak dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, seringkali badai hidup kadang membuat kita menjadi kecewa, bahkan akan membuat iman kita menjadi runtuh. Kadang kita terus bertanya dan bertanya, kenapa kok terjadi begini? Mengapa ini harus dialami? Kadang kita mengira bahwa Tuhan itu tertidur. Sesungguhnya sikap Yesus tertidur bukan dalam rangka membiarkan, tetapi sikap Yesus tertidur adalah cara daripada Tuhan supaya para murid mereka akan mempercayakan diri mereka sepenuhnya hanya kepada kendali Tuhan. Bagaimana mereka akan berseru secara utuh hanya kepada Tuhan, bukan dalam keraguan, bukan dalam kecemasan, tetapi dalam keyakinan iman yang kuat. Dan hal yang ketiga adalah krisis kehidupan, untuk bagaimana mereka mengenal Yesus secara dekat. Di sini kita menyaksikan setelah badai itu reda, maka Yesus mempertanyakan kepada mereka. Jelas sekali dalam bacaan kita, ketika Yesus mengatakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Kadang ini pun menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahkan termasuk Ibu Penatua, bahkan Saudara Riddle, dan saudara-saudara lainnya, mempertanyakan kemana keyakinan kita. Sebab bisa jadi peristiwa duka cita akan menggoyahkan iman kita. Karena kadang kita harus menghadapi
sesuatu yang kadang di luar dugaan kita hadir dalam kehidupan kita. Sehingga disinilah Yesus pun hendak mempertanyakan itu. Di manakah kepercayaanmu? Ketika Yesus mempertanyakan itu, mereka pun terus bertanya satu dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini? Kasih tahu dorang masih belum percaya. Dorang masih pun meragukan akan Yesus. Siapa gerangan orang ini? Sehingga dia dapat memberi perintah untuk angin dan air supaya taat kepadanya. Orang pun kadang seperti itu. Beban hidup yang melanda kita kadang membuat kita terus bertanya dan bertanya. Padahal Yesus ada dalam hidup kita. Hari ini peristiwa 40 hari kepergian suami papa, saudara yang sangat dicintai, sedang kita alami. Membawa kita dalam syukur, membawa kita ada dalam kebersamaan dengan keluarga, untuk mau saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain, supaya beban yang mendukakan tidak akan terus larut dalam kehidupan keluarga. Sebab masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi keluarga. Banyak PR yang ditinggalkan oleh almarhum, yang mau atau tidak mau dihadapi. Teruslah yakin akan campur tangan Tuhan. Teruslah berharap kasih dan pertolongan Tuhan. Jangan berhenti sejenak saja. Jangan berpikir bahwa tak berdoa sudah, tetapi teruslah berdoa dan berharap. Dalam segala hal, yakinkan campur tangan Tuhan ada dan selalu bersama dengan Ibu Penatua, Saudara Riddle. Sebab banyak tanggung jawab yang tentu Tuhan hadirkan untuk dijalani. Ketika iman kita kuat, Yesus tidak akan mempertanyakan kepada kita di mana kepercayaan. Tetapi kita akan dimudahkan, kita akan dibuat berhasil untuk setiap rancangan yang indah, tepat pada waktunya, saat ini dan untuk selamanya. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, saat mana keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Tumbol Mongilala ada dalam syukur ketika mereka boleh dimampukan melewati beban duka cita selang 40 hari lamanya. Ketika mereka kehilangan suami, papa, saudara yang sangat mereka cintai, almarhum Bapak James Alan Pop Tumbol. Sesungguhnya sebagai manusia, kadang sulit buat kami untuk menerima setiap kenyataan yang ada. Tetapi selang 40 hari, bagaimana keluarga berupaya sedapat mungkin untuk menyelami kasih-Mu dan menerima kenyataan yang harus Tuhan berlakukan. Sehingga kini mereka tidak terus larut dalam beban duka dan mau memandang ke depan apa yang seharusnya mereka jalani dalam tugas dan tanggung jawab sebagaimana amanat yang sudah ditinggalkan oleh almarhum, yang mau atau tidak mau akan dijalani oleh Saudara Riddle, tapi juga oleh Ibu Penatua, oleh kaum keluarga, dalam kesetiaan dan ketaatan dalam iman
yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Firman-Mu pun mengajarkan saat mana murid-murid Yesus ada dalam pergumulan, ketika ada badai, ketika ada angin yang menerpa mereka, membuat mereka khawatir, membuat mereka ragu akan kehadiran daripada Tuhan. Tetapi mereka sungguh menyaksikan betapa hebatnya karya-Mu, mujizat-Mu, dan hendak meyakinkan murid-murid untuk bagaimana mereka terus mencari Tuhan. Mereka percaya secara utuh dan betul-betul mengimani Engkau dalam segala hal melalui perjalanan kehidupan mereka. Ini pun paling tidak akan memberi motivasi, memberi penguatan dan support bagi Ibu Penatua, tapi juga bagi Saudara Riddle, kakak beradik, saat mana mereka kini kehilangan orang yang mereka kasihi. Jangan biarkan mereka menyerah pada keadaan. Jangan biarkan mereka dibawa oleh badai kehidupan yang seakan tidak akan menenangkan mereka. Tetapi sekalipun ada badai, sekalipun ada angin taufan yang akan melanda mereka, bagaimana keyakinan iman mereka akan senantiasa mereka nyatakan hanya kepada-Mu. Karena Tuhan Yesus sandaran hidup mereka, Tuhan Yesus yang akan selalu memenuhi, bahkan memberi jalan keluar untuk setiap masalah, setiap beban gumul yang harus mereka hadapi. Karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Dan ini pasti menjadi keyakinan kaum keluarga. Sehingga dalam hidup yang akan mereka tapaki, setelah 40 hari, akan ada hari esok dan selanjutnya yang akan mereka jalani. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan jaga dan lindungi. Tetap memberi sehat dan kuat untuk Ibu Penatua dalam dia menjalankan tugas kerja dan kepelayanannya. Tetap dia diberi hikmat, diberi dia semangat untuk bagaimana mau menjalani hari-hari kehidupan tanpa suami yang selama ini mendampinginya. Biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai dan melingkupi Ibu Penatua, sehingga semangat melayani akan tetap dia miliki. Dia tidak akan mengabaikannya karena menyerahkan semuanya kepadamu. Sehingga segala sesuatu, perkara apapun, akan dapat diselesaikannya dengan baik. Karena dia senantiasa berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Diberkati jugalah Saudara Riddle. Dalam masa mudanya, dia pun harus menjalani tugas dan tanggung jawab yang tentu bukanlah ringan. Karena tanggung jawab harus dia lanjutkan apa yang sudah dan sementara yang pernah dilakukan diemban oleh Papa yang kekasih. Tuhan mampukan Saudara Riddle. Sekalipun dia muda, yang pasti dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk boleh menjalankan tanggung jawab amanat orang tua dengan baik, dalam iman dan kesetiaan, dalam campur tangan hanya daripada Tuhan, sehingga dia boleh menghadapi semua tanggung jawab ini dengan segala baik. Tuhan tetap menaruh hikmat dan bijaksana, tetap menaruh semangat dan sehat, dan membuat berhasil segala sesuatu yang akan dia jalani dalam tugas dan tanggung jawabnya. Demikian pun kakak beradik, saudara bersaudara,
Biarlah kiranya Tuhan pun terus menghibur dan menguatkan. Tuhan memberkati mereka dalam segenap aktivitas hidup mereka, tugas dan tanggung jawab mereka apapun yang Tuhan anugerahkan lewat talenta dan karunia yang ada pada mereka. Mereka pun merasakan kehilangan kakak adik yang sangat mereka cintai. Tapi jangan biarkan mereka pun menyerah pada keadaan, tetapi berharap kepada Tuhan. Senantiasa mereka miliki, dan mereka pun terus dihibur dan dikuatkan. Dan mereka akan saling mendukung, saling menopang, sebagai saudara bersaudara, kakak beradik, yang tentu mau saling peduli, yang mau menyatakan bentuk kasih yang utuh dalam kehidupan persaudaraan yang ada. Demikian pun kami semua sebagai jemaat-Mu yang boleh dihimpunkan bersama, baik sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Pal 2, tetapi juga jemaat-jemaat lainnya tetangga. Ketika Engkau mengizinkan ada bersama dengan keluarga hamba-Mu, maka diberkatilah masing-masing kami dalam segenap aktivitas hidup kami, tugas dan kerja kami, termasuk semua perangkat pelayanan yang ada, baik semua tokoh agama, tetapi juga badan pekerja, para pendeta, Pendeta Rimawanti, Waweng Tanak, dan juga Pendeta Fabiola Sumayo, serta semua pelayan khusus Penatua dan Diaken, semua Penatua Mitra, semua komisi kerja, dan komisi-komisi kerja lainnya, pastor pegawai gereja Panji Yosua, semua UPK Mitra, semua yang memberi diri dalam kerja dan pelayanan, Tuhan berkati. Demikian pun untuk pemerintah bangsa dan negara kami, biar kiranya kasih Tuhan pun akan selalu menyertai, memampukan semua aparat pemerintah yang ada, khususnya yang ada di lingkungan 8 Pal 2 ini. Memberkati kepala lingkungan yang ada, biar kiranya sehat dan kuat semangat, arif dan bijaksana akan selalu dimiliki oleh Ibu Kepala Lingkungan yang ada, sehingga dalam segenap tugas tanggung jawabnya bersama keluarga akan diberkati. Diberkati akan pelayan khusus yang ada, khususnya di jemaat-Mu kolom 4, Bapak Penatua Chris Hombokau dan juga Ibu Bapak Diaken Jeffrey Delaru, serta keluarga mereka dan semua UPK yang ada, juga semua ibu-ibu yang ada di jemaat kolom 4. Berkati setiap kerja dan pelayanan, berkati setiap komitmen pelayanan yang ada. Kiranya apapun yang menjadi komitmen senantiasa ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Melalui persekutuan ini Bapa, kami pun telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena berkat yang daripada Tuhan boleh kami nikmati dalam setiap kehidupan kami, memberkati kami sehingga kami boleh memberi sebahagian dari yang kami peroleh. Tuhan kuduskan dan berkati setiap bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini akan dapat dikelola dengan baik, sehingga semuanya itu berbau harum hanya di hadapan Tuhan. Memberkati pengelolaannya dan memberkati akan kami semua, sehingga semuanya ini boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di Sarga, kehidupan kami semua, lebih khusus keluarga Penatua Tumbol Mongilala, kaum keluarga yang ada, kami pun menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur keluarga besar Tumbol Mongilala. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, karena ibadah mengenang 40 hari almarhum Bapak James Alam Op Tumbol sudah selesai. Dan terima kasih juga Tuhan buat Kadin Ibu Pendeta Fali Pelealo MTH yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa khusus buat Kadin, dimanapun dia pergi dan berada, Engkau tolong sehat-sehatkan Ibu Pendeta, bahkan keluarganya. Dan sebentar Tuhan, kami akan disajikan dengan santap kasih bersama. Engkau memberkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah, terutama iman harap kasih kepadamu. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau mau tolong supaya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, beristirahat, dan kami boleh tidur, boleh bangun besok pagi dengan tidak kurang satu apa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengatasnamakan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah syukur malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kadin Ibu Pendeta Fali Pelealo MTH. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga, dan atas permintaan keluarga diundang dengan kasih Ibu Dr. Agnita Walando Tumbol. Disilakan. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, hari yang dijadikan Tuhan bagi kami keluarga besar Tumbol Mongilala untuk beribadah syukur 40 hari berpulangnya suami, papa, saudara, kakak, adik kami, kakak kami, adik kami yang sangat kami kasihi. Kami keluarga tentu tidak akan menyangka kalau hari ini hari yang dijadikan Tuhan sebagai
hari ucapan syukur 40 hari. Karena memang secara manusia kami masih merasa sedih, tapi kami harus menerima semua ini karena kehendak Tuhan. Yang kami hormati Ketua Kadim kita malam hari ini, Ketua BPMJ Gemim Yudea PAL 2, yang kami sebut dengan hormat Ibu Pendeta Fali Sampul Pelealu MTH, yang kami hormati pelayan khusus kolom 4 Bapak Penatua dan Bapak Diaken Gemim Yudea, yang kami kasihi dan kami hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea yang hadir saat malam hari ini, yang kami kasihi dan kami hormati semua pelayan khusus Gemim Yudea, yang kami kasihi dan kami hormati komisi dan semua wanita kaum ibu Jemaat Gemim Yudea, yang kami kasihi dan kami hormati semua keluarga dekat yang terundang malam hari ini, dan yang kami kasihi dan hormati semua undangan yang boleh menyempatkan diri waktu langkah ke tempat ini. Kami atas nama keluarga Riddle, Ibu Yunita, semua keluarga yang ada mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kehadiran Bapak Ibu malam hari ini tetap memberikan kekuatan bagi Ibu Yunita, anak Riddle, untuk melewati masa-masa duka cita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menilik semua pemberian diri untuk mendampingi keluarga sampai dengan hari yang ke-40 ini. Sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus sumber berkat, kekuatan dan penghiburan akan mengembalikan berkat-berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dan keluarga mengundang kita semua untuk melayani diri sendiri. Di depan kita sudah tersedia makanan dan minuman. Disilakan sambil keyboard menghibur kita dengan lagu-lagu.